Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan Orientalisme. Nah, sudah masuk pada kajian tokoh. Tokoh kedua yang akan kita kaji adalah Arne Jane Wensing, atau saya sebut singkatnya Wensing aja. Nah, saudara-saudara, Wensing itu merupakan seorang ahli bahasa Semit yang berasal dari Belanda. Dia lahir di Arlanderveen di Belanda ya pada 1882 dan meninggal di Leiden pada 1939. Wensing memulai karir keilmuan dengan belajar teologi 1 tahun di Utrecht. Ia kemudian bekerja di Utrecht di bawah M.T. Hoeksema pada 1850 sampai 1943 dan kemudian di Leiden di bawah M.G. de Gougy pada 1835 sampai 1909 dan bahkan dia pernah itu bekerja bersama Christian Snodgrass yang sudah kita bahas sebelumnya itu sejak 1857 sampai 1936. Saudara-saudara, A.J. Wensing itu menjadi orientalis terkenal ya. Karena karyanya yang tersohor dalam dunia Islam, yakni Al-Mu'jam Al-Mufahras ya, sejenis kitab yang merupakan ensiklopedi hadis. Sebagaimana para orientalis yang lain, Wensing memiliki penilaian terhadap Islam yang perlu dicermati dan dikritisi ya. Pada bagian pendahuluan dalam bukunya The Muslim Creed, Its Genesis and Historical Development, Wensing memiliki sedikit persoalan tentang pemahaman akan eksistensi kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai ajaran Islam. Pada persoalan kerasulan Muhammad, Wensing menyebut Muhammad sebagai Nabi orang-orang Arab yang diutus hanya untuk orang-orang Arab ya. Argumen Wensing ini diarahkan untuk membantah pendapat penulis sebelumnya, yaitu Sale, yang menyatakan bahwa Muhammad diutus kepada umat manusia secara umum ya. Tetapi pada pernyataan berikutnya atau pernyataan yang lain gitu, Wensing menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah nabi orang-orang Arab yang diutus kepada orang kafir, berbicara kepada orang-orang kafir yang belum pernah diutus seorang rasul pun kepada mereka. Nah, ini lebih lengkapnya nanti Anda cek buku A.J. Wensing ini, judulnya The Muslim Creed, Its Genesis and Historical Development. Itu Anda akan menemukan pandangan-pandangan yang lebih banyak tentang maksud saya pandangan Wensing ya tentang Muhammad ini. Nah, saudara-saudara, pernyataan Wensing ini jelas kontroversial karena dalam konsep Islam Nabi Muhammad itu dipandang memiliki misi untuk seluruh manusia. Muhammad merupakan nabi penutup yang hendak menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Tugas yang belum terselesaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya itu menjadi tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara, di sisi lain Wensing tidak memberi keterangan mengenai terminologi ummi. Jadi ada istilah ummi atau al-ummi dan terkesan mengikuti pendapat para penulis sebelumnya yang mendefinisikan istilah tersebut sebagai buta huruf atau illiterate. Dalam konteks ini secara umum umat Islam telah sepakat bahwa istilah ya, itu bukan berarti buta huruf, melainkan tidak menulis wahyu atau tidak mengarang Al-Quran. Jadi itu buta huruf secara letterlek, tetapi bukan buta huruf ya tidak tahu apa-apa atau bahkan bodoh. Akan tetapi itu maksudnya adalah tidak menulis wahyu atau bahkan tidak mengarang Al-Quran ya. Melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan hasil komunikasi ya, ataupun perintah ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana para nabi sebelumnya yang peroleh mandat dari Tuhan, berkata-kata langsung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, Islam mengakui itu sejak Nabi Adam
sampai Nabi Isa dan kemudian Nabi Muhammad, itu Allah berkata-kata langsung kepada para nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah itu untuk memberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu sudah menjadi keyakinan umat Islam. Nah, pada bagian lainnya, Wensing mengkritisi tentang misi kerasulan Nabi Muhammad yang pada umumnya sudah diyakini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus ke seluruh alam, seluruh manusia. Dalam konteks ini menurut Wensing tidak mungkin misi Muhammad untuk seluruh dunia, seluruh alam. Misi Muhammad untuk seluruh dunia secara umum ditemukan dalam tradisi Muslim. Dengan demikian menurut Wensing, surat Muhammad kepada para penguasa besar seperti Kaisar Romawi, Raja Persia, Najasyi, dan bahkan Gubernur Mekah kala itu, maka menurut Wensing semuanya itu sangat meragukan untuk dijadikan sebagai rujukan yang menceritakan tentang misi Nabi Muhammad SAW itu. Nah, Wensing pernah menyebutkan bahwa kisah Khidir dan Musa sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65-82 itu merupakan versi yang salah yang dipindahkan dari kisah yang terdapat dalam legenda Yahudi. Itu lagi-lagi Wensing mengkritisi Al-Quran dalam hal ini. Nah, pernyataan ini tentu saja mengundang kritik dari berbagai kalangan ya. Wensing menambahkan bahwa kisah Musa dan Khidir ini jelas membingungkan ya, baik dari segi nama maupun dari segi karakternya. Karena menurut Wensing tidak ada nama Joshua bin Levi dalam sumber-sumber Islam. Penulis Al-Quran mengambil nama Joshua bin Levi dari kisah-kisah sebelumnya, yakni Joshua bin Nun atau sebagai seorang sahabat Musa. Nah, di sisi lain, menurut Brennan M. Wheeler, dari pandangannya tersebut, Wensing telah berasumsi bahwa Muhammad meminjam kisah tersebut secara tidak akurat ya, dari sumber-sumber Yahudi. Ini kritik Wensing terhadap Al-Quran, termasuk pengkhabaran Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Wensing sekali lagi menuduh apa yang disampaikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu sebagai bentuk pemalsuan. Nanti saya minta mengkaji lebih jauh lagi tentang Wensing ini. Nah, saudara-saudara, memperhatikan penjelasan Wensing dalam menilai isi surat Al-Kahfi di atas itu akan meninggalkan kesan bahwa Wensing menilai adanya keikutsertaan Muhammad atau intervensi Muhammad gitu ya dalam menyusun ayat Al-Quran. Hal itu juga yang menyebabkan seorang pakar hadis seperti Mustafa Asibai menyatakan bahwa Ajin Wensing itu menuduh Al-Quran sebagai karangan Muhammad dan menganggapnya sebagai ringkasan dari kitab-kitab keagamaan serta filsafat sebelum masanya. Saudara-saudara, sedikit tentang Wensing ini, tetapi jelas kelihatan sekali bagaimana seorang orientalis seperti Wensing itu kritiknya bukan hanya diarahkan untuk mempersoalkan eksistensi kerasulan Nabi Muhammad, akan tetapi ditujukan untuk mengkoreksi, mengkritisi konten sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran ya. Saudara-saudara, saya harap Anda bisa menemukan referensi baik tuh jurnal maupun buku tentang Wensing agar pemahaman Anda, pengenalan Anda tentang tokoh orientalis ini menjadi lebih komprehensif ya. Silakan Anda siapkan pertanyaan ataupun tanggapan nanti terkait Wensing ini. Kita akan diskusikan pada kuliah offline atau tatap muka kita. Saya rasa cukup ya pembahasan tentang Aji Wensing. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.